Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan nilai fungsi. Nah, jadi ada beberapa tujuan pembelajaran ya. Nah, tujuan yang pertama, nanti siswa dapat menentukan nilai suatu fungsi atau bisa nanti bayangan begitu ya. Oke, bisa disebut sebagai bayangan. Nah, terus siswa dapat menentukan range suatu fungsi jika diberikan domain. Nah, mungkin nanti diberikan domain dan persamaan begitu ya. Jadi ada persamaan, misalnya fungsi fx sama dengan 3x ditambah 5. Tentukan range fungsi tersebut jika domainnya adalah, nah seperti itu mungkin bentuk-bentuk soalnya. Terus nanti siswa dapat menentukan prapeta jika diketahui rumus fungsi dan nilai fungsinya. Jadi misalnya mungkin seperti ini, diketahui fungsi gx sama dengan 3x ditambah 4. Nah, jika gx sama dengan 15, tentukan nilai x ya, mungkin seperti itu. Prapeta itu kan anggota domain gitu ya. Jadi x begitu. Kalau fungsi dari x y berarti prapeta itu yang x nya. Terus siswa dapat menentukan rumus fungsi jika diberikan nilai fungsi. Nah, mungkin nanti bentuk-bentuk soalnya seperti ini misalnya. Nah, jadi ada fungsi, terus misalnya fungsi gx ya, misalnya g2 sama dengan 15 dan g3 sama dengan 10. Nah, tentukan rumus fungsi jika bentuknya itu misalnya gx sama dengan ax ditambah b. Nah, itu mungkin bentuk-bentuk soal yang akan dibahas dalam pertemuan ini. Oke ya, saya ingatkan kembali tentang grafik fungsi di sini. Nah, ada grafik ya. Nanti yang grafiknya itu merupakan fungsi atau bukan. Nah, ini fungsinya kan dari x ke y ya. Jadi nanti memasangkan domainnya itu x, terus range-nya adalah y. Jadi di sini di koordinat kartesius. Coba kita amati ya. Nah, untuk yang grafik yang pertama, dia grafik fungsi atau bukan. Nah, kita ingat konsep fungsi ya, bahwa untuk setiap domain harus mempunyai tepat satu pasangan ya. Nah, di sini domainnya kan x. Bagaimana kalau kita coba amati x-nya 1? Nah, x-nya 1 dia pasti akan berpasangan di sini ya, ini dan ini. Nah, 2 juga ada dua pasangan, sini sama sini. Berarti fungsi atau bukan ini? Kalau dari x y berarti ini bukan fungsi ya, karena untuk setiap nilai x-nya dia akan punya dua pasangan. Nah, ini kan grafiknya mirip ya, yang ini terbuka ke kanan, ini terbuka ke atas. Tapi yang ini fungsi atau bukan, coba kita amati ya. Untuk setiap nilai x-nya bagaimana. 1 dia pasangannya di sini, 2 pasangannya di sini, kira-kira ya, 3 pasangannya kira-kira di sini, 4 di sini. Nah, ini untuk setiap x-nya dia punya satu pasangan ya, nggak ada yang dua pasangan atau lebih. Jadi ini disebut sebagai fungsi ya, yang grafik yang kedua. Terus grafik ketiga, coba diamati ini kalau dari x ke y berarti untuk setiap nilai x dia pasangannya 1. Nah, 2 pasangannya kan di sini. Untuk x-nya 2 berarti y-nya 1. Untuk x-nya 3, y-nya 2, x-nya 4, y-nya 3 dan seterusnya. Berarti ini disebut sebagai fungsi. Ini termasuk grafik fungsi. Jadi begitu ya anak-anak ya, cara menentukan bagaimana dia grafik fungsi atau bukan. Tapi harus diingat dulu, kalau ini kan dari x ke y ya. Nah, fungsinya x ke y. Berarti x-nya sebagai domain. Beda lagi nanti kalau misalnya y ke x begitu. Jadi harus diteliti juga domainnya bagaimana, fungsinya bagaimana. Ini kan notasi ya, notasi fungsi. Oke, ingat kembali ya. Misalnya ada fungsi dari p ke q. Nah, ini adalah f x ke y ya. Nah, disajikan dalam diagram panah berikut. Nah, ini bisa ditulis seperti ini ya, notasi fungsi ini. Nah, artinya fx ya, f titik x itu artinya fx nanti. Nah, jadi begitu. Terus ini ada beberapa soal ya, bayangan dari 1 berapa. Nah, kemarin kan sudah pernah saya singgung sedikit ya, dari bentuk-bentuk soal seperti ini. Bayangan dari 1 berarti 1 nanti bayangannya adalah 2 ya, 1 adalah bayangannya 2. Nah, peta dari 3. Nah, sebenarnya peta sama bayangan itu kata yang sama. Jadi bisa disebut juga sebagai seperti ini. Bayangan dari 3 atau peta dari 3. Nah, peta dari 3 berarti berapa? 6 ya. Nah, oke. Jadi ini kata yang sama sebenarnya, peta atau bayangan itu. Sinonim ya berarti. Nah, terus nilai fungsi untuk x sama dengan 4 berapa? Nah, ini kan dari x ke y ya, berarti ini sebagai x-nya domain. Kalau x-nya 4 berarti berapa? Nah, berarti 8 ya. Nah, begitu. Jadi ini sebenarnya hal yang sama ini. Bisa juga seperti ini, bayangan dari 4 atau peta dari 4. Yang peta dari 3 ini bisa diubah jadi seperti ini.
nilai fungsi untuk X sama dengan 3. Nah, ini sebenarnya soal yang sama, pertanyaan yang sama seperti itu. Prapeta dari 10. Nah, prapeta dari 10 berarti kalau yang seperti ini berarti menanyakan X-nya. Kalau 10 berarti X-nya adalah 5. Oke. Atau nanti seperti ini, prapeta dari 10 itu bisa soalnya seperti ini. Tentukan nilai X. Nah, bentuk soalnya nilai X jika fx di sini sama dengan 10. Nah, ini kan di gambarnya kan pakai diagram ya. Kalau misalnya dengan persamaan ya mungkin nanti di sini ada persamaan fx sama dengan misalnya nanti kalau ini kan berarti fx-nya kan 2x ya. Nah, ini kan 2 kan 2 kalinya dari 1. 4 2 kalinya dari 2 kan 2x. Jadi misalnya seperti ini. Diketahui fungsi fx sama dengan 2x. Tentukan nilai x jika fx sama dengan 10. Nah, ini sama aja dengan soal yang ini. Berarti kalau nilai X nya berapa? 5 begitu kan? Atau prapeta dari 10, nah, 5. Jadi bisa diubah jadi soalnya seperti ini. Begitu ya anak-anak ya. Nah, ini nilai begitu. Nah, selanjutnya jika Y sama dengan 8 maka nilai X. Nah, ini kan sebenarnya sama dengan ini. Nah, prapeta dari 8. Nah, atau jika Y nya 8 X nya berapa? Nah, 4. Di sini 4 ya. Oke. Nah, ini adalah salah satu variasi dari bentuk-bentuk soal ya. Nah, ada bisa bayangan, bisa peta, bisa nilai fungsi. Nah, terus untuk yang prapeta tuh bisa langsung prapeta dari 10 berapa, atau tentukan nilai X jika fx 10, atau tentukan nilai, nah ini jika Y sama dengan 8 nilai X nya berapa. Adalah salah satu variasi dari soal. Jadi jangan bingung kalau ketemu soal-soal yang seperti ini. Nah, oke, langsung ke pembahasan ya, menentukan nilai fungsi. Nah, diketahui fungsi fx itu x ditambah 5. Nah, tentukan nilai fungsi dari x sama dengan 3 atau bayangan dari 4. Nah, peta dari negatif 2, pembuat 0 fungsi. Nah, di sini ada 4 pertanyaan ya. Sebenarnya untuk soal yang A, B, C ini sebenarnya dia sama. Maksudnya dia menanyakan hal yang sama. Nilai fungsi dari X sama dengan 3 yaitu pertanyaannya bisa bayangan dari 3 begitu aja, atau peta dari 3. Yang B juga bayangan dari 4 itu bisa juga soalnya seperti ini. Nilai fungsi untuk X 4 atau peta dari 4. Nah, ini sebenarnya menanyakan hal yang sama. Jadi langsung jawab ya. X nya 3 bagaimana? Nah, ini nggak usah bingung. Di sini kan X, ini X ya. Berarti kalau ini 3 berarti, nah ini X nya diganti 3 sekarang. F 3. Nah, ini X, ini X. Berarti kalau 3 berarti X nya diganti menjadi 3. Nah, begitu. Begitu ya. Jadi kalau fx sama dengan X ditambah 5, misalnya ada FA, begitu berapa FA? Nah, FA berarti ya tinggal ngikutin ini X, ini A, berarti ini juga A ditambah 5. Oke, soal yang A berarti sudah ya. F3 berarti sama dengan 3 ditambah 5 berarti 8. Bayangan dari 4. Nah, bayangan dari 4 itu sama aja dengan nilai fungsi untuk X sama dengan 4. Berarti kita disuruh mencari F4. Nah, berarti X-nya tinggal diganti dengan 4. 4 ditambah 5 berarti 9 ya. Oke. Peta dari negatif 2. Nah, sama aja dengan kita disuruh mencari F negatif 2. Nah, berarti negatif 2 ditambah 5 berarti berapa anak-anak? 3. Nah, pembuat 0 fungsi. Nah, yang D kan pembuat 0 fungsi. Jadi sama aja seperti ini. Berapa nilai X ketika dia fx nya itu 0, seperti itu. Yang membuat dia itu fungsinya 0 bagaimana gitu. Berarti kita nyari X nya ya. Nah, fx, nah tinggal masukkan ke sini. Fx kan X tambah 5. Nah, dia akan sama dengan 0 ketika X nya berapa. Nah, nanti berapa ini anak-anak? Udah kelihatan banget ya. Kalau X tambah 5 biar menjadi 0 berarti X nya negatif 5. Berarti yang D adalah pembuat 0 fungsi adalah X sama dengan negatif 5. Nah, ini cara menentukan nilai fungsi ya anak-anak ya. Oke. Nah, terus ini diketahui fungsi fx sama dengan 2x dikurangi 3. Nah, domainnya ini X yang mana? Nah, X nya itu lebih besar dari 2, kurang dari sama dengan 7, X anggota bilangan asli. Nah, ini kan ada domain. Nah, sebenarnya masih seperti yang barusan ini, tapi kan ini untuk beberapa macam nilai X ya. Berarti kita sebutkan dulu anggota dari ini. Anggotanya apa aja dia? Dia lebih besar dari 2, berarti
kurang dari sama dengan 7. Nah, dia bilangan asli, berarti ada 3, 4, 5, 6. Nah, ini 7-nya ikut ya, karena di sini lambangnya sama dengan. Nah, domainnya ini anak-anak. Nah, tentukan range dari fungsi tersebut. Nah, berarti untuk menentukan range-nya nanti kan dari sini dulu ya. Nah, fx kan rumus fungsinya 2x dikurangi 3. Berarti kan ini artinya ini kan sebagai x, ini x, ini x, ini x, ini x ya kan. Berarti kita tentukan satu-satu. Ketika x-nya 3 berapa, x-nya 4 berapa. Jadi nanti di sini f3 dia berapa? 2 dikali 3 dikurangi 3 berarti 3 ya. Oke. Terus f4 berarti 2 dikali 4 dikurangi 3, hasilnya adalah 5. Oke, terus F5 berarti 2 dikali 5 dikurangi 3 berarti 7. Oke, terus F6 sama dengan 2 dikali 6 dikurangi 3 berarti 9. Terus F7 berarti 2 dikali 7 dikurangi 3 berarti 11. Nah, ini kita sudah ketemu range-nya anak-anak untuk domainnya ini. Berarti range itu bisa ditulis seperti ini ya, range fungsi. Nah, lambangnya bisa seperti ini. Berarti range-nya ada berapa aja? Berarti ada ini ya, 3, terus 5, 7, 9, 11. Oke. Nah, terus pertanyaan yang B, gambarlah grafik fungsi. Nah, mungkin sebelum menggambar kita bisa pakai tabel dulu untuk membantu memudahkan ya. Di sini ada domain dan juga range. Kita bisa tulis seperti ini dulu. Buat tabel dulu. Sebenarnya kalau nggak buat tabel ya bisa saja. Ini lebih enak, kita tahu pasangan-pasangannya. Ini ada X, ini Y ya. Nah, Fx itu kan bisa disebut sebagai Y juga. Y sama dengan 2X dikurangi 3. Sama ya, sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya tentang notasi fungsi. Untuk X-nya 3, dia adalah Y-nya berapa? Nah, ini sebenarnya Y. Terus di sini tuh. Ini Y. Nah, ini Y gitu. Untuk X-nya 3, Y-nya adalah 3. Untuk X-nya 4, Y-nya 5. Untuk X-nya 5, Y-nya 7. Untuk X-nya 6 dia berpasangan dengan 9. Terus ketika 7 berpasangan dengan 11. Oke. Ya, mungkin terlalu panjang. Ini ya, jadi buat tabel. Tapi kalau sudah lancar kelamaan gitu misalnya, ya nggak buat tabel nggak apa-apa kalau sudah lancar. Untuk ini kan supaya kita lebih kelihatan ya nanti pasangan-pasangannya. Oke. Jadi setelah itu kita buat grafiknya. Ini mungkin kurang presisi ya kalau pakai ini kan cuma kira-kira, nanti anak-anak gambarnya pakai penggaris. Nah, di sini X-nya sampai 7 ya. 1, saya kira-kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau mau presisi ya pakai penggaris ya anak-anak ya. 1, 2, 3. Nah, jadi seperti ini kita pasang-pasangkan. Dia 3 berpasangan dengan 3. Nah, 3 dengan 3 di sini ya. 3 dengan 3. Terus untuk X-nya 4, nah dia adalah 5. Jadi di sini. Oke. Terus untuk X-nya 5 nanti berpasangan dengan 7. Dengan 5 ya, ini 7 dan seterusnya. Jadi seperti ini. Nah, jadi kurang lebih nanti grafiknya seperti ini anak-anak ya. Kalau mau presisi pakai penggaris. Nah, harus pakai penggaris ya anak-anak gambarnya. Oke, kalau udah paham saya lanjutkan ya. Nah, ini ada beberapa soal, sebenarnya ini mirip-mirip dengan soal-soal sebelumnya. Nah, tentukan rumus fungsi GA. Nah, yang pertanyaannya di sini ada GX sama dengan negatif 3X ditambah 6. Nah, rumus fungsi GA bagaimana? Nah, berarti GA, nah ini kan tinggal ngikutin aja, ini X, ini X.
Berarti kalau A berarti juga A juga kan, diganti A juga X-nya, berarti negatif 3A ditambah 6. Biasanya soal-soal seperti ini tuh langsung seperti ini, nah, langsung ke loncat ke B. Jadi diketahui fungsi GX sama dengan negatif 3X tambah 6. Tentukan nilai A jika GA sama dengan negatif 6. Nah, sebenarnya langsung biasanya soalnya langsung loncat ke situ, tapi saya jelaskan dulu konsepnya untuk menemukan ini yang nomor yang B ini. Jadi kan udah ketemu GA ya. Berarti kalau GA-nya negatif 6 berarti nanti A-nya berapa? Nah, berarti nanti GA sama dengan negatif 3A ditambah 6. Dia kan negatif 6 kan? Nanti A-nya berapa? Nah, gitu. Berarti negatif 3A. Nah, yang ini pindah ke sini ya. Jadi dikurangi 6. Berarti negatif 6 dikurangi 6. Berarti negatif 3A sama dengan negatif 6 dikurangi 6. Berarti negatif 12 ya. Berarti A sama dengan negatif 12 dibagi negatif 3. Berarti berapa A-nya? 4 ya. Nah, kita bisa cek bahwa 4 dikali negatif 3 kan hasilnya negatif 12. Nah, terus yang ketiga itu bentuk fungsi GX ditambah 2. Ini nggak usah bingung, ini misalnya ini sebagai B gitu ya, ini sebagai B, berarti GB. Berarti nanti kalau tadi kan GA sama dengan negatif 3A ditambah 6, kalau GB berarti negatif 3B ditambah 6. Nah, berarti yang C seperti ini, GB. Nah, tapi B nya kan ini, GB sama dengan negatif 3B ya kan gitu. Ini kan B tadi. Nah, ini juga B. Kalau misalnya bingung ya, negatif 3B ditambah 6. Nah, ingat ini sifat distributif ya. Perkaliannya harus seperti ini. Jangan hanya X-nya saja yang dikalikan. Berarti negatif 3X, negatif 3 ditambah 2. Negatif 3 dikali plus 2 berarti negatif 6. Nah, ditambah 6. Berarti berapa? Negatif 3X. Jadi kalau G X ditambah 2 itu hasilnya adalah negatif 3X. Nah, begitu ya anak-anak ya. Lanjut. Nah, menentukan nilai X suatu fungsi fx atau tadi yang disebut sebagai prapeta tadi. Nah, di sini contohnya misalnya ada fx sama dengan 2x ditambah 8. Nah, ketika dia fx-nya itu 14, x-nya berapa? Nah, kan gitu. Ini langsung aja ini. Berarti fx sama dengan 2x ditambah 8. Nah, sama dengan 14 ya. Nah, berarti 2x sama dengan, nah ini ke sini. Jadi 14 dikurangi 8. Berarti 2x sama dengan 6. Berarti x-nya sama dengan 3. Jadi, nah untuk fx sama dengan 14, x-nya adalah 3. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita disuruh menentukan rumus fungsi. Nah, seperti yang tujuan pembelajaran tadi kan kita tujuannya adalah salah satunya bisa menentukan rumus fungsi ya kalau ada nilai fungsi gitu. Jadi di sini hx itu bentuknya adalah ax ditambah b. Nah, dia ketika x-nya negatif 6 hasilnya 12, ketika x-nya 3 hasilnya adalah negatif 15. Nah, bentuk fungsi h berapa? Nah, di sini nggak usah bingung ya, ini h min 6 itu artinya nanti x-nya diganti menjadi negatif 6. Berarti negatif 6 kali a, berarti negatif 6a ditambah b, nanti hasilnya adalah 12. Nah, oke. Ini mungkin saya tulis persamaan 1 gitu ya. Terus yang kedua adalah h ketika x-nya 3. Nah, berarti yang ini ganti 3, berarti jadi 3a ditambah b sama dengan negatif 15. Nah, untuk soal yang seperti ini nanti kita pakai eliminasi atau substitusi ya. Nah, kita harus hilangkan salah satu variabel. Di sini kan variabelnya ada a dan b. Nah, untuk menentukan nilai a atau b nanti kita harus variabelnya harus kita hilangkan satu dulu. Nah, di sini supaya hilang kira-kira diapain ini? Mungkin yang b-nya dulu, yang b aja dulu yang kita hilangkan. Ini ada b, ini ada b. Berarti supaya hilang diapain? Dikurangi ya. Nah, oke, berarti negatif 6a dikurangi 3a berarti negatif 9a. Oke, 12 dikurangi, nah bukan saya tulis boleh gini, berarti ini adalah negatif 9a, terus 12 dikurangi negatif 15 berarti 27 ya. Berarti a nya adalah 27 dibagi negatif 9 berarti berapa?
hasilnya adalah negatif 3. Nah, kita udah ketemu A-nya sama dengan negatif 3. Nanti kita substitusikan. Kita boleh milih ke persamaan 1 atau persamaan 2. Kita pilih ke persamaan 2 saja boleh. Nanti anak-anak misalnya bingung, misalnya saya enaknya yang 1 aja. Nah, ke persamaan 1 aja boleh ke situ, nanti bisa dicek. Nah, ini ya, ke 3A ditambah B sama dengan berapa tadi? Negatif 15. Kalau udah ketemu A-nya negatif 3, berarti A-nya diganti negatif 3. Nah, kan itu 3 kali negatif 3 berarti kan negatif 9 ya, ditambah B sama dengan negatif 15. Berarti B-nya negatif 15, ini jadi ke kanan ya, jadi ke sini, jadi tambah 9. Berarti B-nya adalah negatif 6. Nah, kita udah ketemu A-nya udah ketemu, B-nya juga sudah ketemu. Berarti tinggal kita masukkan. Jadi ke sini. Nah, jadi HX sama dengan berapa? Tadi kan AX ditambah B ya. Berarti HX, A-nya kan negatif 3. Berarti negatif 3X. Nah, ditambah B-nya negatif 6. Oke, jadi tulis seperti ini. Jadi ketika H-6 sama dengan 12 dan H3 sama dengan negatif 15, bentuk fungsi hanya seperti ini ya. Oke, begitu anak-anak. Bisa ya. Nanti ini bisa coba kok yang ke misalnya pakai persamaan 1 misalnya anak-anak. Saya nggak percaya gitu. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, mungkin ini bentuk-bentuk soal yang terakhir. Di sini ada f x dikurangi 3 sama dengan 4x dikurangi 10. Ya, biasanya soalnya langsung seperti ini, kadang tentukan F5 gitu. Jadi ya, kadang ini nggak ada soal seperti ini, nggak ada ini, tapi langsung. Jadi jika diketahui fx min 3 sama dengan 4x dikurangi 10, tentukan F5. Dan di sini kita nggak bisa langsung mensubstitusikan 5-nya ke sini. Jadi nanti F5 sama dengan 4 kali 5 dikurangi 10. Ini tidak bisa. Loh, kenapa Pak kok tidak bisa? Karena di sini bentuknya masih x dikurangi 3, kecuali kita bisa menentukan langsung ke sini kalau bentuknya itu kita udah ketemu fx begitu. Jadi nggak bisa ya kalau 5-nya langsung jadi 4 kali 5. Jadi kita harus tahu fx dulu. Jadi maka saya pecah dulu biar nggak bingung. Nah, jadi pertama kita tentukan fx dulu. Nah, bagaimana Pak kalau menentukan fx? Nah, di sini bisa kita misalkan ini jadi variabel lain. Nah, jadi kita misalkan x dikurangi 3 itu jadi variabelnya misalnya di sini selain x. Nah, jadi misalnya b gitu ya. Nah, jadi di sini nanti jadi fb begitu. Nah, x dikurangi 3 kan b, berarti x sama dengan berapa? B. Nah, negatif 3-nya taruh sana jadi b tambah 3. Kita udah ketemu fx sama dengan b tambah 3. X-nya, maaf bukan fx-nya. Berarti nanti di sini f yang ini kan udah jadi b ya. Berarti fx kurangi 3 jadi b. Nah, fb sama dengan 4. Nah, di sini harus dalam bentuk b juga, udah x-nya udah kita ganti dengan ini sekarang x-nya. Berarti 4 dan kali b ditambah 3 dikurangi 10. Berarti berapa? 4b ditambah 12 dikurangi 10. Berarti 4b ditambah 2. Ini fb ya. Nah, kalau fx nya berarti tinggal ganti aja x-nya jadi b-nya jadi x. Berarti fx sama dengan berarti 4x ditambah 2. Nah, kalau udah ketemu fungsinya secara eksplisit, artinya udah jelas kalau fx itu 4x ditambah 2, berarti kalau f5 berarti berapa? Berarti kalau F5 sama dengan 4, nah X-nya diganti 5. Nah, ini baru boleh. Nah, kalau yang tadi belum boleh, langsung kita substitusikan 5 karena di sini kan belum Fx bentuknya. Jadi F5 sama dengan 4 kali 5 ditambah 2, berarti 22. Begitu ya anak-anak ya. Mungkin ini sebenarnya ada cara lain ya untuk menentukan apa. Misalnya kita nggak harus tahu Fx-nya, bisa seperti ini. Tadi kan x min 3 sama dengan 4x dikurangi 10. Nah, kita disuruh menentukan F5 ya. Berarti ini kita harus sama dengankan. Ini cara lain. Yang ini harus kita sama dengankan. Nah, harus disamakan dulu. Berarti nanti langkah yang pertama itu adalah ini x dikurangi 3 sama dengan
5. Berarti X sama dengan berapa? Nah, X-nya berarti 8. Nah, kalau seperti itu kita bisa menentukan F5. Jadi kalau F5 sama dengan berapa? Nah, jadi 4. Nah, X-nya kan 8 ya. 8 dikurangi 10 berarti berapa? 32 dikurangi 10 ya. 22. Ini sama kan? Tapi di sini kita belum tahu fx-nya berapa. Tapi langsung ketemu F5. Jadi yang kan harus disamakan. Kalau fx-3 ditanyakan F5 berarti x dikurangi 3 harus sama dengan 5 dulu. Nah, ketemu x-nya 8 baru masuk ke sini. Ini cara lain. Oke, mungkin saya kotai ya. Nah, mungkin cara yang sama untuk menentukan ini cara 1 misalnya. Cara 1 kita tentukan fx dulu. Nah, ini cara 1. Nah, cara 2 langsung kita nggak tahu fx dulu tapi langsung ke pertanyaan intinya F5. Tapi kalau misalnya pertanyaannya tentukan fx ya, ada 2 pertanyaan terus baru tentukan F5 ya harus pakai langkah yang ini yang awal tadi. Oke, begitu anak-anak. Nah, di sini ada latihan soal. Nah, latihan soalnya ya masih berkaitan dengan barusan yang sudah saya jelaskan. Ini fx, terus daerah asalnya ini daerah hasilnya apa. Nah, ini. Oke, nanti mungkin bisa dikerjakan ya anak-anak ya sebagai latihan soal supaya lebih paham lagi tentang nilai fungsi, rumus fungsi dan lainnya. Oke, mungkin saya akhiri itu saja ya anak-anak ya. Semoga bermanfaat apa yang saya jelaskan. Tetap semangat dalam belajar matematika. Nah, terus berlatih. Nah, insya Allah nanti bisa lebih paham lagi. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.